Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama kita memberikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Seperti tanggung kita di sekolah itu seperti guru, pendidik dan lain-lain. Yang kedua, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, karena beliaulah kita memiliki atau kita mendapatkan jalan terang menuju Islam. Yang ketiga kalinya, seperti saya sampaikan apa tujuan saya di sini, saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang menyempatkan hadir di acara pemaparan pembelajaran sosial emosional dan teman-teman guru semua yang menyempatkan waktunya untuk bisa hadir untuk bisa menyimak dan belajar bersama-sama berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Baik guru sekalian, tujuan kita dan saya di sini untuk pertemuan ini adalah saya akan sedikit memaparkan hal yang berkaitan dengan PSE guru sekalian, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Ini sangat-sangat berkaitan dengan emosional, peran kita dalam berinteraksi kepada orang lain, sosialnya itu ini terkait dengan emosional kita. Nah, apa saja sih yang ada di dalam materi ini? Sebagai tujuan awal dari pertemuan kita hari ini adalah membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dan praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dan serta madrasahnya. Ini tujuan umum dari pertemuan kita kali ini. Nah, setelah kita tahu apa tujuan itu, kita ingin mengetahui sebenarnya apa itu PSE. PSE itu adalah pembelajaran sosial emosional, kepanjangannya, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Jadi PSE ini sasarannya bukan hanya pada guru saja, Bapak sekalian, atau juga bukan pada guru saja, tapi untuk seluruh warga sekolah. Jadi sasaran di sini adalah kolaboratif semua warga sekolah. Apa yang akan didapatkan nantinya, bahwa proses kolaborasi nanti memungkinkan anak, artinya bagaimana kita, orang dewasa yang orang-orang seperti kita dan orang-orang lain, tendik kita yang ada di sekolah kita, itu akan memiliki atau akan menambah pengetahuan serta keterampilannya serta sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, agar ada 5 aspek yang nanti akan ditemukan atau akan ada pada diri kita. Yang pertama adalah aspek kesadaran diri. Apa aspek kesadaran diri sini? Yaitu memahami, menghayati dan mengelola emosi kita. Yang kedua yang akan kita dapat adalah pengelolaan diri kita, yaitu yang berkaitan dengan menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, kesadaran sosial, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat adalah keterampilan berrelasi. Tentu saja aspek sosial yang berikutnya adalah kita bisa memiliki keterampilan berrelasi, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang terakhir, kita akan bisa mencapai pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ini artinya di dalam kita nanti mempelajari pembelajaran sosial emosional, ada 5 sasaran ini yang nantinya diharapkan ada pada dalam diri kita, bahkan ada pada diri setiap warga sekolah yang ada, baik guru kita sebagai guru pendidik atau tenaga pendidikan non-pendidik seperti tata usaha, semuanya, bahkan Pak Bon ya. Kalau kita punya tenaga-tenaga yang lain, semuanya harus nanti memiliki ini. Yang berikutnya Bapak sekalian, apa kaitannya 5 sasaran di sini? Jadi kita lihat tujuan dulu. Tujuan diadakannya PSE apa? Tujuan dasarnya adalah pembelajaran sosial emosional. PSE adalah mengembangkan keterampilan
dan pengetahuan yang memungkinkan individu untuk memahami dan mengelola emosi mereka sendiri, berinteraksi secara positif dengan orang lain, membuat keputusan yang baik, memecahkan masalah, dan membangun hubungan yang sehat. Nah, tujuan mulia dari PSE Bapak sekalian, yang pertama adalah bagaimana kita bisa memahami dan mengelola emosi diri kita sendiri dulu, baru kita bisa mencoba memahami emosinya orang lain. Tentu saja ini ada berkaitan dengan bagaimana kita nanti berinteraksi dengan orang lain. Misalnya begini Pak, misalnya kita ini kan menjaga kesepakatan dari rumah, yang dari rumah ada masalah. Jangan sampai nanti ketika kita berurusan dengan orang lain, keputusan kita nanti itu pasti ada kaitan dengan masalah kita sendiri tadi. Nah, ketika kita menyelesaikan masalah itu sudah betul-betul kita berubah dari masalah kita yang tadi, harus sudah hilang itu, entah bagaimana cara menghilangkan. Yang jelas keputusan kita nanti terhadap orang lain itu tadi harus tidak didasari karena emosional tadi. Yang berikutnya apa? Berinteraksi secara positif. Nah, itu kan luar biasa. Tidak mudah untuk kita melakukan ini ya, berinteraksi yang secara positif dengan orang lain itu tidak mudah itu. Tapi kita semua adalah berusaha untuk seperti itu gitu ya. Kita berusaha untuk itu, bagaimana kita berinteraksi secara positif, dan mungkin kita bisa artikan positive thinking lah gitu ya terhadap teman-teman atau yang lain. Ini seperti itu, kita dasari itu. Kemudian yang kedua adalah membuat keputusan yang baik. Nah, membuat keputusan baik itu tentu saja adalah bukan dalam kondisi emosional gitu ya. Kita dalam kondisi tenang, dalam kesadaran penuh ya. Itu artinya kita nanti akan bisa mengambil keputusan yang baik, yang tepat dalam menyelesaikan masalah, dan juga bisa membangun hubungan yang sehat. Berikutnya Bapak sekalian, nah ini 5 kompetensi sosial emosional atau KSE yang tadi yang sudah kita sebutkan, yaitu yang pertama adalah kesadaran diri. Ketika kita belajar KSE yang Bapak Ibu sekalian, nanti yang akan kita kembangkan itu ada 5 kompetensi. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kalau kita definisikan kesadaran diri itu apa? Kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contohnya apa sih Bapak Ibu sekalian? Yang pertama misalkan dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, mengidentifikasi kekuatan dan aset sendiri atau diri dan budaya, mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri, menunjukkan integritas dan kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias, memproyeksi diri, memiliki pola pikir bertumbuh, mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Jadi kompetensi yang pertama sasaran dalam PSE adalah kesadaran diri. Jadi ketika kita dalam situasi seperti itu, kita pastinya banyak hal yang akan bermanfaat bagi kita. Kita punya kesadaran diri, kita tidak kita tidak berjalan seperti orang lain, tapi kita berjalan seperti apa yang kita miliki sendiri. Kompetensi yang kedua yaitu manajemen diri atau pengelolaan diri. Kalau kita definisikan adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Contoh-contohnya bisa dibaca Bapak sekalian, mungkin bisa dibaca sendiri, ada pengelolaan emosi diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi pengelolaan stres, ya, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, merancang tujuan pribadi dan bersama, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kesadaran sosial. Ini juga penting sekali, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Contohnya bisa dibaca Bapak sekalian, itu mempertimbangkan pandangan dan pemikiran orang lain, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa welas kasih atau welas asih gitu ya, menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain, memahami dan mengekspresikan rasa syukur, mengidentifikasi ragam norma sosial termasuk dengan norma-norma yang
menunjukkan ketidakadilan. Ini sasaran atau kompetensi yang ketiga berkaitan dengan PSE. Yang berikutnya adalah keterampilan berrelasi. Ini juga penting sekali dalam kita bersosial. Kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Ya. Contohnya apa? Berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi atau hubungan yang positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan, mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif, dapat melawan tekanan sosial yang negatif, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, mencari dan menawarkan bantuan apabila dibutuhkan atau membutuhkan, dan yang terakhir sendiri turut membela hak orang lain. Ini termasuk keterampilan kita dalam berrelasi dan kita bersosial gitu ya. Kemudian yang keempat, ya yang kelima itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sini kalau kita tuliskan ada kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan pembangunan yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being, diri sendiri, masyarakat maupun kelompok. Contohnya apa di sini? Bisa kita baca Bapak sekalian, menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial, berlatih membuat keputusan beralasan masuk akal serta menganalisis informasi, data dan fakta, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi dan bisa dibaca sendiri. Nah, inilah 5 kompetensi yang ada saat kita mempelajari pembelajaran sosial dan emosional yang sangat penting artinya dalam kita bersosial sekalian, berkehidupan bersosial. Nah, ini kan dalam pada sekolahnya tidak bersosial, artinya ini sangat penting sekali. Dan dasarnya ada kegiatan kita harus bisa berpikir positif pada yang lain, bisa menjadikan secara baik dan lain-lain. Ini baru sekalian untuk ini 5 kompetensi yang dicapai. Terus apa kaitannya 5 PSE dan profil pelajar Pancasila? Dan kalau kita baca baru sekalian, terus kalau kita analisis lebih lanjut, 5 kompetensi sosial emosional yang telah kita bahas berhubungan erat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sebagai contoh, ketika seorang murid perlu mengeluarkan ide yang baru dan orisinil untuk memecahkan masalah, berarti dia adalah masuk pada dimensi kreatif. Diperlukan juga kemampuan beranalitis dan juga masuk dimensinya B5 untuk melihat permasalahan yang ada. Dalam situasi tersebut, murid tersebut menerapkan kesadaran diri dan manajemen diri. Nanti ada kaitannya antara dimensi profil pelajar Pancasila sama kompetensi yang ada pada PSE ini. Yang berikutnya, solusi yang dihasilkan juga perlu mempertimbangkan akhlak kepada makhluk hidup lain yang dapat dimunculkan dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan juga termasuk satu dimensi B5. Dalam situasi tersebut, ia menerapkan KSE, kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi. Dalam mewujudkan solusinya, ia pun perlu melibatkan orang lain dengan tetap menghargai keragaman latar belakang yang dimiliki. Nah, ini termasuk pada dimensi gotong royong dan kebinekaan global. Dalam tahap ini, ia menerapkan KSE, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini kita dikasih gambaran bahwa ternyata 5 kompetensi sosial emosional ini sangat berkaitan dengan dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Berikutnya Bapak sekalian, ini apa itu kesadaran penuh atau yang kita sebut dengan mindfulness ini? Ini penting sekali Bapak sekalian. Mindfulness itu dapat kita artikan kesadaran penuh, dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau dalam kondisi sadar kita pada kondisi saat sekarang ini. Dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Ini menurut Alvin di tahun 2019 dan 2015 yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan ataupun ditumbuhkan. Apa keterkaitan kesadaran penuh mindfulness ini dengan dengan 5 KSE
dasar atau landasan penguatan dari 5 KSE tadi. Jadi yang melandasi, yang mendasari kelima kompetensi yang ada pada pembelajaran sosial emosional tadi adalah mindfulness ini. Tapi kesadaran penuh atau mindfulness ini tidak menjadi solusi, tapi ini menjadi langkah untuk memberikan solusi. Jadi langkah-langkahnya saja. Jadi langkah awal ya sebelum kita memberikan solusi pada orang lain, kita harus betul-betul dan menjadi kesadaran penuh. Gitu. Lalu ada di sini peran praktek kesadaran penuh atau mindfulness akan sangat terlihat di sini. Akan tetapi perlu diingat bahwa praktek kesadaran penuh atau mindfulness ini bukan sebagai solusi pemecahan masalah, melainkan praktek yang membantu seseorang dalam menyikapi, memproses, dan merespon permasalahan yang dihadapi untuk fokus dalam situasi saat ini, bukan pada kekhawatiran akan masa yang akan datang ataupun penyesalan yang akan masa yang telah berlalu. Ini untuk nah ini saya kira untuk mindfulness ini Bapak Kepala Sekolah kita sudah praktek nih ya. Luar biasa ini mindfulnessnya Pak Amiruddin ini. Jadi nggak mudah untuk terpancing masalah, nggak mudah untuk langsung cepat-cepat menyikapi masalah, tapi mindfulnessnya itu udah jalan dulu. Betul-betul harus dalam kondisi kesadaran penuh, tenang, fokus, tapi nggak keluar dari masalah. Dan insya Allah nanti yang kalau seperti itu nanti kita akan bisa menghasilkan keputusan yang bijak, keputusan yang penuh tanggung jawab dan adil untuk semuanya. Ini jadi mindfulness bukan solusi Bapak Ibu sekalian, tapi ini adalah langkah awal bagaimana kita akan memberikan solusi. Artinya kita harus dalam kondisi kesadaran penuh pada saat ini, bukan saat nanti atau saat kemarin. Berikutnya Bapak sekalian, nah ini langkah-langkah untuk mindfulnessnya itu bisa dengan kalau bisa main gitar, bisa bermain gitar, bisa menulis apa dengan mendengar musik, atau dengan fokus seperti orang yoga ini gitu ya. Ini bisa atau dengan melukis gitu. Apalah kebiasaan kita yang membuat apa kita kembali muncul kembali fokus tenang itu artinya ini langkah-langkahnya untuk latihan mindfulness dengan langkah seperti ini. Bisa Bapak Ibu contoh barangkali mana yang paling cocok gitu ya. Yang suka nyanyi, barangkali yang suka mencipta lagu, barangkali dengan mencipta lagu itu jadi tenang gitu ya dan lain-lain. Ini keterangannya. Nah, salah satu langkah atau salah satu cara agar kita bisa dalam kesadaran penuh itu dikasih ada satu langkah STOP Bapak sekalian ya, stop gitu ya. Nah, ini bisa kita praktekkan diri sendiri dan bisa juga kita praktekkan bersama murid kita. Jadi, kita bisa ajak anak-anak ini STOP, S yang pertama itu apa? Stop. Jadi kita melakukan aktivitas apa-apa, berhenti pada saat itu, berhentilah aktivitas apa-apa, berhenti. Setelah kita tenang dan berhenti beraktivitas, ini ada T apa? Take a breath gitu ya. Jadi itu artinya ada ambil nafas yang dalam gitu ya. Ambil yang dalam. Setelah kita ambil nafas yang dalam, O yang keluar yaitu observe itu artinya apa? Amati sensasi yang ada, keluar masuknya udara, keluar masuk itu kita amati betul dan kita rasakan dalam kondisi kesadaran penuh kita. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Tujuannya apa sih? Yang pertama kita kemudian dari ketenangan yang pertama. Pastinya kita dapatkan tenang. Yang kedua kita fokus kembali pada kesadaran penuh kita. Mungkin sebelumnya agar kita bisa seperti kemana-mana, ketika kita seperti ini kita bisa lebih fokus dan lebih tenang. Tapi yang terakhir adalah prosesnya. Setelah STO sudah berjalan, maka kita sudah bisa melanjutkan aktivitas kita. Ini salah satu langkah saja bagaimana kita bisa menghadirkan penuh diri kita dan orang lain dengan cara teknik stop atau STOP. Oke, Bapak sekalian. Nah ini fungsinya ada jadi nanti kita tayangkan yang terakhir saja. Ini ada tayangan stop well-being, artinya semua itu PSP, PSE atau PSD nanti muaranya adalah bagaimana kita bisa menuju ke kondisi well-being, kesejahteraan psikologis kita. Baik kita maupun seluruh warga sekolah itu bagaimana kita semua bisa sampai pada kondisi well-being, kesejahteraan psikologis kita nyaman gitu ya, bahagia gitu ya, tentunya tidak ada masalah gitu. Itu harapan tujuan akhir daripada PSE adalah bagaimana bisa mewujudkan kondisi well-being kepada seluruh warga sekolah.
Nah ini yang terakhir Bapak sekalian, ini berkaitan dengan 4 indikator pembelajaran. Apa implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah? Terdapat 4 indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Yaitu pertama adalah pengajaran eksplisit. Nah, pembelajaran emosional atau 5 kompetensi tadi itu bisa kita ajarkan atau melalui pengajaran eksplisit. Maksudnya apa? Maksudnya kita bisa melakukan semacam workshop gitu loh Bu Adeti ya. Kita anak-anak bisa kita lakukan dalam satu ruangan dan kita memberikan pengajaran langsung apa itu PSE, apa itu kesadaran diri, apa itu pengolahan diri, apa itu keterampilan berrelasi, itu langsung seperti kita di kelas seperti itu bisa. Itu namanya pengajaran eksplisit. Yang kedua, lain lagi, yaitu bagaimana pembelajaran PSE itu bisa kita integrasikan dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademi atau akademik. Nah ini artinya apa? 5 KSE ini nanti sudah bisa kita integrasikan di modul ajar kita, di langkah pembelajaran kita. Dan memang betul, memang semua itu ada sebenarnya. Keterampilan berrelasi ada, kesadaran diri itu di pembelajaran kita ada. Kemudian kesadaran sosial juga ada, rasa empati pada teman-teman yang ada. Kemudian membuat keputusan yang kita lakukan, artinya kita ada sebuah diskusi, kemudian memutuskan satu keputusan bersama, dan kalau itu sudah termasuk contoh daripada mengambil keputusan yang bertanggung jawab itu jadi ada. Jadi artinya KSE atau PSE itu bisa diintegrasikan dalam praktek pengajar guru dan kurikulum akademi. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah ini berkaitan dengan apa yang kemarin kita diskusikan mengenai budaya positif, diseminasi budaya positifnya agar well-being dan ada pada kita muncul atau tercipta, maka perlu adanya iklim yang memiliki budaya sekolah dan budaya positif sekolah. Itu melalui praktek langsung, artinya dalam kehidupan sehari-hari, dalam perilaku kita sehari-hari bisa mengimbas pada orang lain ya. Sehingga kalau semua dari kita itu bisa mempraktikkan budaya positif, maka kita bisa menciptakan iklim yang ada setelah itu jadi yang positif ya, langsung pada praktek kita sehari-hari. Kemudian yang keempat, penguatan KSE pendidik dan tenaga pendidikan tadi sama seperti yang poin ketiga, itu dapat artinya apa? Dari perilaku kita. Kita memang sudah menunjukkan dari 5 KSE yang ada itu, dan setiap dari kita seperti itu, maka itu bisa mengimbas pada orang-orang yang ada. Perlu kita ingatkan kembali ya, Bapak sekalian, bahwa sasaran untuk KSE atau PSE ini bukan pada guru atau guru saja, tapi semua warga sekolah yang ada di sini. Ini 4 implementasi PSE di sekolah. Ini contohnya, kita baca sekilas saja. Tadi dan ada kesempatan ciri-cirinya dan di RPP modul ajar dan integrasi KSE dalam 3 bagian itu pembukaan itu terkesan hangat. Nah, itu kemudian pada kegiatan ini itu melibatkan ini ciri-cirinya. Kemudian pada bagian berikut itu apa? Ada rasa optimistik gitu ya dari itu. Jadi ciri-ciri modul ajar atau RPP yang sudah terintegrasi dengan PSE tadi itu yang pertama di sesi pembukaan itu pasti hangat sekali pembukaan. Jadi interaksi kita dengan siswa itu pasti akan muncul sesuatu yang hangat gitu. Kemudian pada kegiatan inti pasti akan melibatkan, nggak mungkin pasif gitu ya, pasti akan melibatkan siswa kita secara aktif gitu ya, dengan kegiatan tertentu pastinya begitu. Kemudian pada bagian penutup pasti di situ akan muncul ada istilah sesuatu yang untuk optimistik untuk depannya. Itu pengajaran eksplisit. Pengajaran eksplisit sama tadi langsung ada juga ya, itu tadi langsung ini yang jelas di PSE yang pengajaran itu pastikan dulu tadi, kemudian yang integrasi itu juga. Kemudian yang ketiga di sekarang itu dan seperti ini itu bisa dibaca sendiri, maksudnya nanti bisa kita kasih filenya dan dibaca. Bagaimana menciptakan iklim kelas dan budaya positif sekolah itu dan bagaimana penguatan kompetensi sosial emosional dididik dan pendidikan. Satu, dengan cara memodalkan ini kita tadi apa misalnya saya gitu, artinya saya harus memang betul-betul sudah memiliki 5, paling nggak kita berusaha memiliki 5 kompetensi yang ada tadi sehingga bisa dilihat orang gitu ya. Tapi lagi-lagi bisa dilihat orang itu artinya dari kita sengaja
satu dilihat orang, tapi memang bagaimana kita dalam keseharian itu sudah bisa berlaku atau berperilaku yang sesuai dengan lima kompetensi tadi. Kita bisa seperti itu, dan hanya bisa berimbas kepada teman-teman kita yang lain. Ya, kita di kantor, ya bisa berimbas di kantor, tidak ada cuma di tempat, di kelas, atau juga bisa berimbas pada anak-anak kita. Belajar dan artinya bersih, pendidik dan tenaga pendidikan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Kegiatan ini dapat meliputi membiasakan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi, berkolaborasi di tempat kerja, mempelajari kemungkinan adanya bias terkait dengan literasi budaya. Kemudian kolaborasi itu menciptakan struktur-struktur dan bisa dibaca sendiri. Terima kasih. Intinya untuk sekalian dari apa yang kita sampaikan dulu, ternyata pembelajaran sosial emosional itu sangat penting sekali untuk belajar kita dalam berinteraksi sosial dengan diri kita sendiri, ataupun berinteraksi dengan orang lain. Terutama kita sebagai guru, tentu saja kita akan selalu atau dalam keseharian kita akan berinteraksi dengan guru kita. Bagaimana kita memutuskan sesuatu pada kita dalam kondisi kesadaran itu penuh tanggung jawab dan benar misalnya itu, adil misalnya itu, baik untuk murid maupun untuk semuanya. Itu diharapkan dari pembelajaran emosional, sosial emosional. Kita betul bisa berhati-hati untuk kita memang dalam kondisi belum mindfulness tadi, belum pada saat ketenangan yang punya tingkat tinggi, kita masih ada kerasukan emosionalnya. Kita banyak tidak harus menghindari membuat keputusan tertentu. Kita pending, kita tenang dulu, baru kita bisa memutuskan sebuah keputusan yang bertanggung jawab, yang bermanfaat bagi semuanya, terlihat adil dan diminta bertanggung jawab. Saya kira itu tujuan kita, bagaimana PSE ini penting di dalam dunia pendidikan. Itu, dan mungkin perlu kita lengkapi sedikit ya, ini sebagai closing statement atau penutup saja. Paling enggak ini tadi bagaimana cara dari start tadi misalnya kita lihat sebentar, kita singkat-singkat saja, dan ini bisa kita praktekkan dengan murid kita. Ini koordinator ini kita bisa potong dan kita bisa sajikan ini biar video nggak terlalu panjang ya, itu cukup. Kemudian berikutnya untuk sekalian contoh integrasi dalam pembelajaran ya, untuk misalnya ini saya ambil contoh ini contoh saja, ini sebagai kata akhir dari saya tadi. Ini contoh integrasi modul yang sudah terintegrasi. Nah ini contohnya, guru menyapa murid dengan ucapan salam itu juga ada masuk pada kompetensi kesadaran diri, misalnya begitu. Kemudian guru mengajak murid melakukan doa, itu adalah kesadaran diri dan pengelolaan diri. Guru mengajak murid menyiapkan fisik dan mental dengan latihan dari start tadi. Nah, ini kesadaran diri, pengelolaan diri. Guru mengajak badan jiwa kesadaran diri. Jadi sebenarnya langkah-langkah yang ada pada sesi ini itu sudah semuanya sudah terintegrasi dengan KSE tadi seperti itu. Saya juga kita amati. Contohnya, guru memberikan penjelasan singkat pada sahabat dan murid diminta untuk mengutarakan pendapatnya secara bergiliran dengan rasa saling menghargai. Ini
Dulu meminta murid berkelompok yang tidak sempat sampai 6 orang berdasarkan minat dalam menghitung. Ini adalah termasuk verifikasi proses dan juga implementasi dan seterusnya seperti ini kalau saya lihat. Jadi intinya ternyata di dalam SPP kita itu atau dalam modul kita itu langkah-langkah yang ada itu sudah menunjukkan 5 KS yang ada ini bisa. Nah ini kalau memang betul-betul bisa kita jalankan, artinya secara nggak langsung 5 KS itu sudah tertanam pada anak-anak kita itu. Nah, ini yang memang yang perlu kita investkan kalau kita mengajar, sehingga anak itu secara nggak sadar sudah kena gitu, udah dapat gitu, ibaratnya seperti itu. Saya kira itu untuk pemaparan saya saat ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf bagi sekalian. Nanti untuk filenya bisa kita share pada bapak sekalian dan bisa dibaca lagi di rumah karena kita baik ulang sampai. Mohon maaf bagi sekalian kalau memang ada kata-kata yang kurang jelas, kata-kata yang mungkin kurang pas. Maklumi. Terima kasih atas kehadiran bapak kepala sekolah dan teman-teman semuanya dan menyempatkan waktunya. Saya kira itu akhir dari kata saya. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.